Kita tahu bahwasannya manusia itu diciptakan dari segumpal tanah, dan dari tanah akan kembali ke tanah. Maka setiap manusia yang meninggal harus dikubur, agar menyatu lagi dengan tanah. Di video ini kita akan menceritakan dua kisah peristiwa atau ajabnya memiliki kesamaan. Kisah yang pertama yaitu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang manusia yang ditolak jasadnya oleh bumi. Dan bahkan orang ini pernah menjadi sahabat Rasul. Orang ini dulunya bertugas mencatat wahyu. Bahkan ia hafal dua surah di Al-Quran, yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Kisah yang pertama yaitu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang manusia yang ditolak jasadnya oleh bumi. Dan bahkan orang ini pernah menjadi sahabat Rasul. Orang ini dulunya bertugas mencatat wahyu. Bahkan ia hafal dua surah di Al-Quran, Al-Baqarah dan Al-Imran. Tapi kenapa di akhir hayatnya bumi menolak jasadnya orang ini, dan apa yang ia perbuat? Tapi mohon untuk teman-temanku seiman mendengarkan video ini sampai habis, agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Di video kali ini kita akan berkisah tentang jasad sahabat Nabi yang ditolak bumi. Ada seorang laki-laki yang berasal dari suku Bani Nasr. Ia ini beragama Nasrani, kemudian masuk Islam, dan ia menghafal dua surah yang sangat luar biasa, yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Karena orang ini pandai membaca dan menulis, maka ia dijadikan sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertugas mencatat wahyu yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi adalah seorang yang tidak bisa baca dan tulis. Kemudian selang beberapa waktu ia menjadi sekretaris Rasul. Entah mengapa ia murtad dan kembali ke agamanya semula. Dia pun menjadi Nasrani kembali. Karena orang ini pernah menjadi orang penting di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penulis wahyu, maka ketika ia kembali ke Nasrani, ia dipandang tinggi oleh para pendeta-pendeta ahli kitab dan sangat dihormati. Maka ia diberikan kedudukan yang sangat penting karena dia mengetahui rahasia Rasul dan juga para sahabat. Kemudian dia berdusta bahwasanya Rasul ini tidak tahu apa-apa. Rasul ini hanya tahu kecuali apa yang ia tulis saja. Orang ini tidak paham bahwa wahyu itu dihafal sama Rasul dan Allah letakkan di dadanya. Tapi dia mengaku di hadapan ahli kitab bahwa Rasul tidak tahu apa-apa kecuali apa yang kutulis saja. Nauzubillah, sungguh berani orang ini memfitnah Rasul. Mengetahui hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar bumi menolak jasad orang ini. Dan kita tahu bahwasannya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti mustajab. Kemudian beberapa waktu setelahnya, setelah Allah takdirkan orang ini mati, maka teman-teman ahli kitab menguburkan jasadnya. Subhanallah, bumi menolak jasadnya. Setiap dikubur, bumi lemparkan ke permukaan jasadnya. Lalu dikubur lagi, maka dilemparkannya lagi jasadnya. Sehingga pada akhirnya para ahli kitab ini menyangka jangan-jangan ini kerjaannya Muhammad dan sahabatnya. Malam-malam mereka gali, kemudian jasadnya mereka letakkan di atas kuburannya. Lalu untuk yang ketiga kalinya mereka gali lubang yang sangat dalam, supaya jangan sampai ada seorang pun yang mampu untuk menggalinya. Akhirnya kemudian dibuatlah lubang yang sangat dalam, kemudian dimasukkanlah ke dalam lubang dan mereka jaga makam itu. Lalu ketika tengah malam tiba-tiba jasad itu sudah dilemparkan dari dasar bumi ke permukaannya. Akhirnya mereka tahu bahwa ini bukan perbuatan Rasul dan bukan juga perbuatan para sahabatnya. Tetapi ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia pertama sudah murtad dan kedua sudah berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang kedua dari Abdullah ibnun Abu Hadrat radhiyallahu anhu. Suatu ketika kami diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam bentuk syariah. Syariah itu maksudnya pasukan yang tidak diikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasul memerintahkan beberapa orang untuk mengecek jalan karena Rasul akan menyerang kota Mekah. Waktu itu dan kelak ketika perang mereka akan tahu jalan mana yang akan dipilih. Akhirnya berangkatlah pasukan ini sampai di suatu tempat di kabilah Idsyam. Pasukan ini melintas di depan kabilah ini. Di pasukan ini ada seseorang yang bernama Muhailil Al-Aisi. Di pinggir jalan ada sahabat Nabi yaitu Amir Al-Asjai yang sedang duduk dan beliau duduk bersama untanya. Kemudian Amir mengucapkan salam kepada pasukan yang lewat ini. Assalamualaikum. Namun pasukan ini tak ada yang menjawab salam ini karena mereka tahu antara Amir Al-Asjai dan Muhailil ada masalah pribadi dan entah mengapa terjadi keributan antara Amir dan Muhailil. Hingga dari keributan ini menyebabkan terbunuhnya Amir Al-Asjai. Bukan hanya itu, setelah dibunuh untanya pun diambil oleh Muhailil dan diambil juga barang-barangnya. Kemudian mereka melanjutkan tugasnya dan pulang. Setelah itu Muhailil berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui peristiwa ini dan Nabi berkata kepada Muhailil, "Benarkah kau membunuh Amir Al-Asjai?" Maka dia menjawab, "Ya Rasul, aku membunuhnya karena ini dan itu," dan dengan berbagai macam alasan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa Amir Al-Asjai dibunuh dengan cara yang zalim, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murka sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu." Walaupun ini merupakan sebuah riwayat tambahan yang dilemahkan para ulama, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil keluarga Amir Al-Asjai untuk menanyakan keadilan akan masalah ini. Apakah mereka ingin dibayar diat dengan 100 ekor unta atau ingin melakukan qisas? Karena di hukum Islam sendiri kalau membunuh hukumnya ya harus dibunuh, maka sepakat keluarganya dibayar dengan 100 ekor unta dan terjadi perdamaian antara keluarga Amir dan Muhailil. Dikiranya setelah perdamaian ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mempermasalahkannya masalah ini, sehingga Muhailil sampai datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku minta ampun, maafkanlah diriku." Maka Rasulullah tetap marah dan mengatakan, "Pergilah engkau, Allah tidak akan mengampuni dosamu." Sobat Zazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, Imam At-Tabari mengatakan dari kisah ini akhirnya Allah wafatkan Muhailil Al-Aisi ini di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya ketika ia akan dikubur dan dimasukkan ke liang lahat, maka bumi melemparkan jasadnya keluar, lalu dimasukkannya lagi dan untuk kedua kalinya jasadnya dilemparkannya lagi, menandakan bahwasannya bumi enggan untuk menerima jasad dari Muhailil Al-Aisi. Akhirnya terpaksa jasadnya dilempar di antara dua gunung, kemudian dilempari dengan batu. Maka begitulah metode cara menguburkan Muhailil Al-Aisi ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya bumi itu tidak menerima manusia yang jauh lebih buruk dibandingkan Muhailil Al-Aisi ini. Jadi itulah kisah tentang Muhailil Al-Aisi. Walaupun sebagian dari riwayat ini bersifat lemah, tapi ada beberapa juga yang riwayat ini sifatnya sahih. Darah seorang mukmin itu sangat-sangat berharga dalam Islam, karena sebagaimanapun darah seorang mukmin lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan isinya. Kalaulah seandainya ada orang yang menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping, jauh lebih berharga nyawa seorang mukmin daripada hancurnya Ka'bah ini, memberikan gambaran begitu berharganya nyawa seorang mukmin. Jadi itulah kisah tentang sahabat Nabi yang jasadnya ditolak bumi. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.